Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Jannah dengan NIM 173 akan menjelaskan tentang prosedur dan syarat pendirian koperasi syariah. Secara umum, koperasi ini adalah entitas bisnis koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Semua unit bisnis, produk, dan operasi koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Maka dengan demikian, dalam operasi koperasi ini tidak akan ada unsur riba, maisir, dan gharar. Koperasi bisa digolongkan berdasarkan keanggotaannya, begitupun yang syariah. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkorporasian, koperasi dapat dibagi menjadi dua, yakni koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang perorangan, jadi bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama. Wilayah kerjanya juga meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan atau desa. Contohnya, koperasi pegawai dan koperasi desa atau biasa disingkat dengan KUD. Sedangkan koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh koperasi primer. Anggotanya koperasi juga. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya juga lebih luas, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Adapun cara-cara dalam mendirikan koperasi syariah ini, yaitu yang pertama, koperasi jasa keuangan syariah primer dibentuk oleh minimalnya 20 orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi, dan orang-orang yang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, koperasi jasa keuangan syariah sekunder dibentuk oleh minimalnya 3 koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan anggotanya. Dan yang ketiga, pendirian koperasi syariah tingkat primer dan sekunder dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan serta putusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar koperasi. Untuk prosedur pendirian koperasi syariah sendiri, yaitu merupakan lampiran tentang yang pertama, berita acara rapat pendirian koperasi jasa keuangan syariah, disertai dengan daftar hadir dan bukti fotokopi KTP seluruh anggota. Yang kedua, surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian koperasi jasa keuangan syariah primer minimalnya 15 juta dan untuk koperasi sekunder minimalnya 50 juta. Yang ketiga, setoran dalam bentuk deposito pada bank syariah yang disetorkan atas nama menteri atau ketua koperasi yang bersangkutan, yang dapat dicairkan sebagai modal awal koperasi syariah. Atas dasar persetujuan pencairan oleh menteri atau pejabat yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan atau perubahan anggaran dasar syariah. Yang keempat, rencana kerja minimalnya 1 tahun yang menjelaskan antara lain poin pertama, rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaan
serta jenis akad yang melandasi. Poin kedua, standar operasional prosedur atau SOP yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad syariah dan perhitungan marginnya, dan telah diminta fatwa atau rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan. Poin ketiga, rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal pernyataan, hibah maupun cadangan. Poin keempat, rencana modal pembiayaan yang diterima yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat, serta keuntungan dari pemilik dana dan koperasi. Poin kelima, rencana pendapatan dan beban harus dijelaskan sesuai dengan pola syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah. Poin keenam, rencana di bidang organisasi yang diliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan Dewan Syariah bagi koperasi jasa keuangan syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau Dewan Syariah. Yang kelima, lampiran yang kelima yaitu nama dan riwayat calon pengelola dengan lampiran. Lampiran pertama, surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan magang atau kerja di lembaga keuangan syariah. Lembaran kedua yaitu surat keterangan berkelakuan baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana. Lampiran ketiga yaitu surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke-1. Lalu, lampiran ke-6, keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, yang meliputi belangko permohonan menjadi anggota, belangko permohonan pengunduran diri sebagai anggota, buku daftar anggota, buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, belangko tabungan atau simpanan berjangka, belangko administrasi pembiayaan atau tagihan yang diberikan, belangko administrasi hutang yang diterima, belangko administrasi modal sendiri, formulir akad pembiayaan, dan piutang jual beli. Dan yang ketujuh, daftar sarana kerja yang memuat catatan daftar kantor, meja dan kursi, komputer dan alat hitung, tempat penyimpanan uang atau brankas, tempat menyimpan buku, administrasi, dan pembayaran. Sekian penjelasan dari saya tentang prosedur dan syarat pendirian koperasi syariah. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.